Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya, Wahyu Diana Kusumawati. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, agar tetap semangat belajar. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Jika sudah siap, pasti kalian tahu materi yang akan dibahas pada hari ini. Benar sekali, materi hari ini yaitu tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi, cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Materi ini merupakan kompetensi dasar 3.4. Sebelum membahas materi hari ini, Ibu akan mengulas sedikit materi pekan lalu. Oke? Ada yang masih ingat materi pekan lalu? Tentang unsur-unsur teks narasi atau unsur-unsur cerita fantasi? Ada yang masih ingat? Tentu masih ingat ya, unsur-unsur dari cerita fantasi. Yang pertama, unsur-unsur cerita fantasi yaitu ciri. Ciri dari cerita fantasi ada 5. Yang pertama, bersifat fiksi atau khayal. Yang kedua, di dalam cerita terdapat keanehan seperti sihir, sesuatu yang misterius, makhluk ajaib, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, penggunaan latar dapat menembus ruang dan waktu. Yang keempat, tokoh memiliki keunikan tersendiri. Kelima, bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan sehari-hari. Unsur yang kedua merupakan jenis. Jenis cerita fantasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan latar cerita, dan yang kedua, berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan. Yang pertama, berdasarkan latar cerita dibagi menjadi 2. Yang pertama, latar lintas waktu. Berarti, cerita fantasi menggunakan 2 latar waktu yang berbeda. Misal, masa kini dengan masa prasejarah. Yang kedua, latar waktu zaman. Berarti, latar yang digunakan sama satu waktu. Fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi yang akan datang atau futuristik. Nah, yang kedua, berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan, dibagi menjadi 2. Yang pertama, cerita fantasi total, yakni berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Jadi, murni 100% rekaan pengarang. Yang kedua, cerita fantasi irisan, berisi fantasi yang mengungkapkan khayal tetapi masih menggunakan nama atau peristiwa dari kehidupan nyata. Baik anak-anak, sebelum melanjutkan ke materi, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu merinci struktur cerita fantasi. 2. Siswa mampu menyimpulkan karakteristik bagian-bagian struktur cerita fantasi, seperti orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ketiga, siswa mampu menelaah hasil melengkapi cerita fantasi dari segi struktur cerita fantasi. Keempat, siswa dapat memperbaiki cerita fantasi dari segi diksi, kalimat dialog, dan kesalahan tanda baca. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke materi selanjutnya. Tetap semangat belajar ya! Baik anak-anak, sekarang kita belajar tentang struktur cerita fantasi. Apa saja sih struktur dari cerita fantasi itu? Mari kita simak. Struktur dari cerita fantasi ada 3. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan bagian awal yang berisi pengenalan cerita seperti pengenalan tokoh dan latar. Bagian yang kedua merupakan komplikasi. Komplikasi merupakan bagian
yang berisi permasalahan cerita mulai dari awal permasalahan sampai klimaks atau puncak masalah. Yang ketiga, resolusi. Bagian resolusi merupakan bagian yang berisi solusi atau penyelesaian masalah cerita. Berikut contohnya. Selanjutnya yaitu pola pengembangan struktur cerita fantasi. 1. Struktur orientasi dapat dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama, dikembangkan dari deskripsi latar. 2. Dikembangkan dari pengenalan tokoh. Berikut contohnya. Struktur komplikasi. Pada struktur komplikasi dapat dikembangkan menjadi 3. Yang pertama, dikembangkan dengan perubahan latar. Kedua, dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Dan yang ketiga, dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda. Berikut contohnya. Pola pengembangan struktur yang ketiga yaitu struktur resolusi. Nah, pada struktur resolusi dikembangkan menjadi 3 pengembangan. Yang pertama, dikembangkan dengan kejutan. Kedua, dikembangkan dengan sebab akibat yang unik. Dan yang ketiga, dikembangkan dengan lompatan waktu. Berikut contohnya. Materi selanjutnya yaitu tentang kaidah kebahasaan cerita fantasi. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang sebagai sudut pandang. Nah, kata ganti ini dibagi menjadi 3. 1. Kata ganti orang pertama. 2. Kata ganti orang kedua. Dan 3. Kata ganti orang ketiga. Berikut contohnya. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kalimat serapan panca indera untuk mendeskripsikan latar. Tujuannya agar pembaca dapat mengembangkan imajinasinya saat membaca cerita. Contohnya sebagai berikut. Ciri kebahasaan yang ketiga yaitu penggunaan kata kias. Dilakukan supaya pembaca dapat mengembangkan imajinasinya saat membaca cerita. Contohnya sebagai berikut. Ciri kebahasaan yang keempat yaitu penggunaan konjungsi urutan waktu. Penggunaan konjungsi urutan waktu ini digunakan untuk menghubungkan antara kata dengan kata, klausa dengan klausa, dan kalimat dengan kalimat. Contoh dari konjungsi penanda urutan waktu antara lain selanjutnya, kemudian, akhirnya, dan pada mulanya. Ciri kebahasaan yang kelima yaitu penggunaan ungkapan keterkejutan. Digunakan untuk menyatakan keterkejutan dalam cerita fantasi agar ceritanya lebih menarik. Contohnya, tiba-tiba seorang alien datang menghampiriku. Nah, yang terakhir yaitu penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang. Contohnya, maju atau mundur, serupa Andi di dalam serangannya. Bagaimana pertemuan hari ini? Menyenangkan bukan? Jadi, kesimpulan pada materi hari ini tentang struktur dan kebahasaan dari teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar yaitu yang pertama, struktur dari cerita fantasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan pengenalan tentang tokoh atau tema kepada pembaca. Yang kedua,
munculnya permasalahan sampai puncak permasalahan. Yang ketiga, resolusi merupakan bagian penyelesaian dari permasalahan. Kesimpulan yang kedua tentang ciri kebahasaan cerita fantasi. Ciri yang pertama yaitu menggunakan kata ganti dan nama orang. 2. Penggunaan kata yang mencerah panca indera untuk deskripsi latar. 3. Menggunakan kata kias dan makna khusus. 4. Menggunakan kata sambung. 5. Menggunakan ungkapan keterkejutan. 6. Menggunakan kalimat langsung. Baik anak-anak, itu tadi kesimpulannya. Sekarang, Ibu akan memberi tugas kepada kalian. Nah, tugasnya sudah Ibu bagikan di grup Bahasa Indonesia di WA, ya. Nanti kalian klik link yang sudah Ibu bagikan untuk mengerjakan soalnya. Diingat ya, kerjakan dengan teliti dan benar. Jangan lupa baca petunjuknya. Jangan lupa berdoa juga ya sebelum mengerjakan. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.